Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Saya terima kasih banyak sama kalian yang udah support nontonin saya dari dulu sampai sekarang. Entah kalian subscriber saya atau enggak, komen atau enggak, yang penting support saya dengan setia nontonin konten-konten saya selama ini. Saya udah seneng banget. Dari zaman pertama saya bikin konten tuh saya nggak pernah minta kalian untuk subscribe. Tapi kalian baik banget karena bikin channel ini sekarang jadi di luar ekspektasi saya. Apalagi ya, di channel ini tuh saya jarang banget bahas kasus-kasus terkenal. Yang saya bahas kan kasus-kasus yang mungkin hanya saya doang yang ngebahas. Apalah arti kasus-kasus di channel ini kalau dibandingin sama kasus-kasus di channel lain. Kasusnya cuma sekelas kecamatan paling yang tahu. Ya alasannya karena menurut saya sih kalian perlu tahu dengan kasus-kasus underground atau kasus-kasus yang gak terkenal. Ya walaupun kesulitannya tuh ada di riset latar belakang kasusnya. Karena gak semua media itu beritain kan. Paling-paling media lokal di kota tersebut doang. Kenapa kok saya bahas banyak dari Amerika Latin? Ya karena kejadian di luar nalar itu emang banyak di sana. Ya udah, intinya makasih banyak ya. Yuk masuk ke pembahasannya. Maria Eduarda Rodriguez de Freitas atau yang biasa dipanggil Maria oleh orang-orang terdekatnya adalah mahasiswi berusia 21 tahun yang energik banget. Dia tinggal di negara bagian Sao Paulo, Brazil. Di usianya yang masih segitu, Maria punya ambisi yang jelas untuk masa depannya. Dia pengen jadi seorang guru olahraga. Sebagai orang yang emang cinta banget sama dunia olahraga atau aktivitas fisik tuh, nggak heran kalau Maria ini selalu tertarik sama hal-hal yang menantang. Dia tipe orang yang nggak takut nyoba hal baru, terutama itu yang memacu adrenalinnya. Bagi Maria, olahraga ekstrim itu bukan cuma soal pamer di teman-temannya. Nih, aku berani kan? Bukan, tapi tentang gimana cara manusia itu menembus batas rasa takutnya. Pada hari Sabtu 13 Juni 2026, Maria ngerasa kalau hari itu adalah momen yang pas untuk nyari tantangan baru. Dia bareng beberapa orang mutusin untuk pergi ke sebuah tempat yang emang udah terkenal di daerah pedesaan Sao Paulo. Tempat itu bernama Ponte do Esqueleto. Ponte do Esqueleto kalau diterjemahin artinya itu jembatan tengkorak. Jembatan ini terletak di kota Madia Limeira, sebuah daerah pedesaan di negara bagian Sao Paulo. Meskipun namanya kedengeran serem tuh, jembatan tengkorak. Tempat ini sebenarnya jadi semacam surga tersembunyi bagi para turis yang hobi sama olahraga ekstrim. Jembatan beton yang tinggi membelah jurang sedalam 40 meter. Di bawahnya ada pemandangan alam yang hijau, tapi juga berbatu. Jembatan itu udah nggak dipakai lagi untuk lalu lintas kendaraan. Karena struktur bangunannya itu emang kokoh, tapi dalamnya itu udah kosong. Aktivitas paling populer di jembatan tengkorak ini adalah rope jumping atau lompat pakai tali. Untuk orang awam, olahraga ini sering disamain kayak bungee jumping. Padahal sebenarnya beda banget dari segi teknis dan sensasinya. Duh, pusing. Di Indo jarang. Atau mungkin nggak ada bang, jumping-jumpingan gini. Oke, gini. Kalau bungee jumping, pakai tali karet yang elastis. Pas kalian lompat secara vertikal ke bawah, talinya itu akan meregang dan narik kalian balik ke atas. Efeknya itu mantul-mantul. Naik turun beberapa kali. Nah, kalau rope jumping, kayak yang dilakuin Maria ini pakai tali panjat tebing khusus yang daya regangannya itu rendah, jadinya nggak mantul-mantul. Sehingga pas kalian terjun bebas, talinya akan menahan dan ngubah arah jatuhnya jadi gerakan mengayun horizontal. Sensasi jatuh bebas yang langsung berubah jadi ayunan horizontal inilah yang dicari-cari sama Maria hari itu. Dia pengen ngerasain gimana rasanya terbang di antara jurang jembatan tengkorak. Kejadiannya terjadi jam 2:30 sore. Suasana di jembatan tengkorak itu cukup ramai. Banyak instruktur dan pecinta olahraga ekstrim ngumpul di sana. Maria yang semangat tuh daftarin diri untuk nyoba rope jumping. Di sana ada 3 instruktur pria yang bertugas untuk ngatur jalannya peluncuran, masang alat pengaman, dan mastiin semuanya itu berjalan lancar. Karena Maria ini orangnya ekspresif ya, dan punya jiwa olahraga yang tinggi, dia nggak mau cuma lompat dengan gaya yang biasa-biasa aja. Dia pengen lompatannya ikonik lah bagi dia. Sebelum naik ke tepi jembatan, Maria ngasih ide ke para instruktur. Dia minta untuk diluncurin dengan gaya kayak orang yang lagi terjun payung keluar dari pesawat terbang. Jelasnya itu kayak gini. 2 orang instruktur akan mengangkat tubuh Maria ke atas bahu mereka. Sementara Maria itu merentakkan kedua tangannya lebar-lebar ke samping, meniru gerakan terbang bebas di udara. Baru setelah itu mereka akan ngelempar Maria ke jurang. Walaupun unik ya, para instruktur itu setuju. Gaya kayak gini emang kelihatan keren banget kalau direkam video. Dibilang keren ya, keren. Tapi kok disturbing juga ya. Tapi sayangnya antusiasme yang kelewat tinggi ini bikin semua orang di lokasi itu jadi hilang fokus pada satu hal yang paling krusial. Apa?
keselamatan. Lalu Maria bersiap-siap, HP dihidupin untuk ngerekam. Di video itu kelihatan dua orang instruktur pria yang pakai helm berwarna putih. Mereka berdua berdiri persis di pinggir jembatan yang gak ada pagar pembatasnya. Di belakang mereka ada instruktur ketiga yang lagi mantau. Dua instruktur ini kelihatan pakai harness atau tali pengaman yang terhubung ke sistem tali di jembatan. Jadi posisi para instruktur ini aman dari risiko jatuh ke tanah. Dua instruktur berhelm putih itu mulai ngangkat tubuh Maria ke atas bahu mereka, persis kayak permintaan si Maria. Maria kelihatan siap banget. Dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, siap untuk merasakan sensasi terbang melintasi jurang sedalam 40 meter itu. Tapi ada satu kejanggalan yang nyata banget. Di tengah aksi ada sesuatu yang salah. Tubuh Maria nggak ada tali pengaman utama yang ngegantung atau terikat ke sistem rope jumping. Dan kebetulan ada satu penonton yang nyadarin ini, sehingga dia sempat berteriak, ngingetin para instruktur untuk ngikat Maria ke tali pengaman. Tapi sayang banget, teriakan itu entah gak kedengeran atau gimana ya. Atau emang diabaikan begitu aja karena semua orang fokus sama posisi terbang Maria. Tanpa adanya pengecekan ulang, kedua instruktur itu langsung melemparkan tubuh Maria ke dalam jurang. Dan bener aja, gak ada tarikan tali yang mengubah gerakannya jadi ayunan horizontal. Gak ada tali apapun yang nahan tubuhnya. Yang terjadi adalah Maria jatuh bebas secara vertikal langsung ke dasar jurang. Suasana jembatan yang tadinya itu ramai karena orang-orang ketawa berubah jadi histeris massal. Para instruktur baru sadar kalau mereka baru aja ngelakuin kesalahan paling fatal dalam hidup mereka. Mereka melemparkan seorang manusia ke jurang tanpa mengikatnya sama sekali. Benturan keras di dasar jurang bikin Maria meninggal seketika di lokasi kejadian. Luka-lukanya itu terlalu parah untuk diselamatkan. Tim penyelamat dan polisi dihubungi. Jenazah Maria dievakuasi. Hari yang harusnya jadi sensasi adrenalin dari seorang calon guru olahraga berakhir di kamar jenazah. Kasus tragis ini langsung ditangani serius oleh kepolisian Sao Paulo, dilakuin olah TKP dan ngamanin rekaman video. Setelah polisi ngecek nih, polisi langsung meriksa ketiga instruktur yang terlibat. Pada hari Senin setelah kejadian, 2 hari setelahnya, polisi membeberkan hasil penyelidikan awal yang bikin publik itu emosi. Para instruktur ini mengakui kalau mereka nggak inget apakah mereka lupa masang tali atau siapa yang seharusnya ngikat. Tapi yang jelas tali-tali itu nggak diiketin ke tubuh korban. Bayangin ya, jadi mereka bertiga ini saling ngandelin satu sama lain tanpa ada kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab masang alat, siapa yang bertanggung jawab buat ngecek, dan siapa yang ngasih komando terakhir. Akibat saling lupa dan saling gak tahu ini, nyawa seorang perempuan usia 21 tahun itu jadi hilang sia-sia. Melihat adanya unsur kelalaian yang sangat berat, pihak kepolisian lalu menahan mereka dan menyatakan kalau ketiganya akan menghadapi tuntutan hukum yang serius, yaitu tuduhan pembunuhan tidak berencana atau akibat kelalaian. Bagi keluarga, kehilangan Maria itu jelas menyedihkan banget. Maria hari itu pamitan sama keluarganya untuk seneng-seneng, nikmatin weekend. Tapi keluarganya malah dapat kabar kalau Maria udah meninggal akibat kecerobohan orang lain yang gak profesional. Sekarang Ponte do Esqueleto bukan cuma diingat sebagai jembatan tempat happy-happy memacu adrenalin, tapi juga sebagai tempat pengingat tentang betapa mahalnya harga dari sebuah kelalaian. Saya cuma pengen ngingetin ya untuk kalian semua, terutama para subscriber saya. Bolehlah kalian punya hobi di luar nalar, tapi please hati-hati. Keselamatan itu penting, harganya mahal. Saya nggak mau kalian para subscriber saya yang ceria-ceria ini harus pensiun dari dunia ini karena nggak hati-hati dengan cara yang sangat konyol. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.